Halo sobat, welcome back to PPK Podcast Punya Kita. Seneng banget Ahmad Solihin alias Amzol Ahmad bisa hadir lagi nih menjumpai sobat dengan aktivitasnya yang mungkin sangat padat di hari ini. Ada yang lagi siap-siap mau pergi entah kemana, tapi tetap menyempatkan untuk nonton dulu nih podcast kita. Karena ini podcast bukan sembarang podcast, cakep. Tapi bukan pantun ini. Kita tentu saja mengundang orang-orang yang luar biasa, yang nantinya juga banyak sekali share pengalaman-pengalamannya, yang pasti dari pengalaman-pengalaman yang di-share ini bisa menjadi motivasi juga nih buat sobat. Tapi sebelumnya, untuk sobat dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap pantengi media sosial dari TVRI Jambi, dari YouTube, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya di @tvrijambi Punya Kita. Baiklah, saya akan langsung saja perkenalkan untuk bintang tamu kita hari ini. Kita akan berbincang banyak dengan seorang wanita, karena bulan April ini identiknya dengan peringatan Hari Kartini. Jadi memang kita mayoritas di bulan April ini banyak mengundang sosok wanita, supaya kita juga bisa memperlihatkan bahwa banyak sekali wanita-wanita berdaya, kreatif, dan memang mau berjuang ya. Dan langsung saja kita perkenalkan, kali ini ada seorang dokter. Tidak hanya menjadi dokter, tapi beliau ini juga hobinya tuh lari. Tapi larinya nggak lari dari kenyataan ya. Langsung saja saya perkenalkan kepada Anda. Kita sudah bersama Dr. Aldika. Selamat datang dokter. Saya serasa mau konsultasi ya. Tapi bisa lah sekaligus konsultasi kali ya. Boleh dong. Tapi ini pertanyaan saya pertama, kenapa akhir-akhir ini banyak orang yang sakit ya? Mungkin cuaca yang pertama. Cuaca ya? Agak beda suara dokter nih ya, kayak penyanyi ya. Berat itu. Agak berat ya suaranya ya. Karena faktor cuaca ya dokter ya? Bisa. Tapi kenapa tuh kalau misalnya ada tuh orang batuk tuh ya, setelah diperiksa tuh bukan TB atau TBC gitu, tapi batuk tapi panjang banget di perjalanan batuknya, nggak sembuh-sembuh gitu dokter. Ya kan harus dilihat dulu perjalanan riwayatnya, dari mana, apa penyebabnya gitu. Jadi ya nggak bisa tegak langsung TB atau apapun gitu kan diagnosisnya. Memang harus dilihat dulu riwayatnya kenapa, faktornya apa kayak gitu. Oh enak banget ya konsultasi gratis kita hari ini. Bisa hubungin via WA. Bisa via WA ya. Ini bisa nanti dilayani juga dengan online ya, via online. Oke, tapi kita mau tanya dulu nih, Dokter Aldika. Dokter Aldika nih dokternya dari kapan nih dokter? Buka prakteknya? Kalau lulus dokternya dari tahun 2018, terus setelah itu pernah di Rumah Sakit Abdul Manap. Berapa lama? Hampir setahun lagi COVID itu. Oh, pas COVID ya? Iya. Berarti orang nggak bisa ngenalin dokter dong, karena pakai masker ya? Iya. tapi aku juga termasuk yang takut ya sama COVID, jadi akhirnya mundur. Oh gitu. Agak berat sih. Rumah sakit pemerintah ya. Berarti cuma bertahan 1 tahun ya? Iya. Di situ ya? Lebih ya. Ini berarti faktor COVID. Tapi kalau nggak COVID mungkin bisa lanjut lagi di situ. Bisa. Tapi kebetulan waktu itu lagi hamil. Jadi buat mundur, buat kesehatan juga kan. Iya, buat kesehatan dek bayinya juga ya. Akhirnya setelah itu udah melahirkan 8 bulan, anaknya udah 8 bulan, terus masuk ke Dinkes bagian laboratorium. Oh, Dinkes mana ini? Dinkes di Muara Jambi, Sengetik. Oh, sekarang di Muara Jambi. Oke, panjang berarti perjalanannya ya. Iya. Banyak ya, buka praktek mandiri juga. Buka praktek mandiri di mana, dokter? Di Villa Kenali. Oh, di kota ya? Ya. Ciana kota. Tentang kerjanya jauh ya? Iya, jauh banget ya kerjanya ya. Berarti itu bolak-balik ya? Enggak nginep di sana? Enggak. Kan lumayan bagus jalannya, jadi udah biasa sih. Kok bisa dapat di Muara Jambi dari kota Jambi? Waktu itu memang dibutuhkan, waktu pas COVID kan, masih COVID 2021. Dibutuhkan karena ada laboratorium yang mau tegak di situ. Jadi memang butuh beberapa analis dan dokter di situ. Akhirnya ikut, baru pelatihan lalu bisa terjun langsung. Oke, berarti di Muara Jambi di laboratorium ya, di dinas kesehatan, tapi itu relate juga dengan laboratorium yang untuk COVID ini bukan? Iya. Tapi kemarin menghindari, tapi sekarang masih berada di lingkungan yang ya kurang lebih nggak jauh dari itu juga gitu. Iya benar, cuman nggak langsung ketemu pasien.
Kalau di rumah sakit iya. Abdul Manap kan langsung ketemu pasien di IGD. Mm-mm. Sedangkan kalau di lab itu kita cuma pemeriksaannya aja. Oke, betul. Kalau misalnya ketemu langsung pasien itu kan kalau COVID itu kalau nggak salah jarak berapa dekat itu bisa nular ya. Bisa. Kalau di lab kan jarak jauh ya. Nggak Mungkin jarak bahkan nggak ketemu sama pasien ya. Enggak, ya cuman hygiene dari kebersihan dari tempat pemeriksaan aja sih. Oh, oke. Harus lebih diperhatikan. Ini menjadi dokter nih emang cita-citanya sendiri atau dorongan dari orang-orang di sekitar kayak orang tua atau keluarga gitu? Kebetulan memang dari umur 7 tahun kepingin jadi dokter. Oh, memang kayak gitu ya. Zaman kecil kan kita ditanya tuh cita-citanya mau jadi apa, jadi dokter gitu. Susan aja ditanya gede mau jadi apa, jadi dokter kan. Susan nggak gede-gede. Iya, Susannya segitu-segitu doang loh. Ya, kalau aku pribadi waktu itu memang ibu notabene kan memang perawat di puskesmas. Jadi ada kayak satu dokter yang memang kepingin ngangkat anak. Jadi waktu aku lahir itu kayak boleh nggak mau diminta gitu loh. Oh, oke. Akhirnya kan jadi anak angkat ya? Ya, tapi nggak dikasih. Cuman waktu pas beranjak TK, SD gitu kan, di lingkungan puskesmas itu dan ketemu terus sama dokternya. Ngeliat dokter itu kayaknya, enak banget ya nyuntik pasien dapat uang. Kasih pil KB dapat uang. Wah, jadi mindsetnya dari kecil kayak, oke, aku mau banyak uang kayaknya jadi dokter deh. Waktu pas udah terjun, kok salah ternyata. Kok salah? Nggak sebanyak itu uang. Atau jadi artis ya, biar banyak uangnya. Mending jadi artis atau konten kreator kalau sekarang gitu ya. Tapi ya namanya masih kecil kan, punya cita-cita. Akhirnya alhamdulillah kecapai. Terwujud gitu. ya. Iya. Dan itu berkat bantuan orang tua juga, dorongan. Terus ya nggak tahu didoktrin atau memang kayaknya menyukai hal itu gitu. Ingin bantu orang, senang bantu orang gitu. Tapi kan dari kecil nih udah cita-citanya pengen jadi dokter, apalagi tadi ngelihat orang tua angkat tadi memang profesinya sebagai tenaga medis juga. Nah, apa usaha yang dilaksanakan berarti dari kecil tuh memang udah menyukai yang berbau medis gitu ya? Iya, suka ikut ibu. Kalau ibu lagi bantu melahirkan, kalau zaman dulu kan nggak harus bidan ya. Ibu aku perawat, jadi memang dulu aku tinggalnya di Nes, agak jauh. Jadi sering bantuin orang melahirkan, aku ikut kemanapun kalau dipanggil gitu. Berarti ibu di perawat desa ya? Iya, di desa puskesmas, ya? Di puskesmas itu ya. Oh, jadi dari situ juga tertantang ya. Gimana supaya aku juga bisa bantu orang lain kayak ibu? Iya. Kayak misalnya ada yang datang butuh pil KB atau butuh obat, nanti aku yang ngambilin gitu. Oh, ada manfaatnya juga yang ikut ibu ya. Ada yang bantu juga, jadi ibu terbantu juga. Jadi ibu bisa fokus di tempatnya aja, yang kemana-mana ada anaknya. Ya, ikonnya ibu aku gitu. Oke. Tapi seru ya zaman-zaman itu ya. Seru. Nggak serunya waktu udah sekolah. Nggak seseru itu ternyata. Sulit lah gitu. Tapi kan ada optimisme untuk bisa mencapai cita-cita yang memang udah ditanamkan dari kecil gitu. Oh, iya, pasti. Nah, optimis ini nih karena apa? Yang pertama faktornya tuh dukungan dulu. Ternyata orang sekitar itu mendukung bahwa aku pengen jadi dokter, didukung tuh ya kan banyak hal ya. Dari waktu, dari keuangan gitu kan cukup. Akhirnya bisa masuk ke dokteran. Yang penting kalau dari akunya niat dulu. Karena nggak bisa ya kalau cuma didorong aja tapi anaknya nggak niat, susah. Betul. Nanti takutnya malah putus di tengah jalan ya. Kasihan yang sudah berkorban banyak. Apalagi kalau pendidikan dokter tuh kan nggak main-main ya biayanya ya. Kasihan juga orang tua kita. Kalau mandiri is okay. Yeah. Tapi jarang deh kayaknya yang ada yang mandiri. Lebih banyak disupport ya. Pasti. Iya, pasti ya. Pasti. Karena kalau untuk dokter umumnya aja pasti disupport sama orang tua. Karena memang biayanya ya. Iya. Luar biasa sekali. Terus pengalamannya jadi dokter waktu di Abdul Manap tuh gimana? Ada ketemu pasien yang gimana? Ceritain dong. Ya paling banyak waktu itu ketemu pasien anak waktu itu dengan diare banyak sih. Yang di situ aku kayak masih bingung-bingung. Cuman dokternya selalu ngajarin bahwa
ya tetap harus ditanyain nih kalau misalnya anaknya nyusu botol, harus tahu hygiene-nya gimana, kan nyuci botol. Iya, iya. Atau anaknya mungkin ada minum susu kotak atau teh kotak gitu. Oh, yang kemasan ya, yang instan ya. Terus kalaupun dia masih ASI, anaknya coba lihat ibunya makan apa gitu loh. Jadi kayak jadi sebelum akhirnya belajar sama dokter spesialisnya untuk sering nanya sama pasien gimana ibunya ke anaknya untuk tahu hygiene karena diare tadi gitu loh. Paling jantung gitu. Itu sih yang paling banyak ditemuin sama ibu hamil paling. Waktu itu banyak banget ibu hamil waktu pas COVID kan. Lebih banyak diisolasi jadinya. Tapi tantangannya waktu jadi dokter pada saat COVID itu gimana sih? Karena kan banyak ini ya batasan-batasan yang memang tidak bisa kita lakukan ya. Kayak misalnya bersentuhan kita kemarin dilarang. Nah, tapi untuk memberikan pelayanan pada saat COVID kemarin gimana? Memang sulit ya waktu itu untuk beradaptasinya. Cuman kayak kita melakukan semaksimal mungkin untuk pasiennya lebih protek, kitanya apalagi gitu ya. Jadi memang dua arah, nggak kita aja, pasien enggak gitu. Jadi kayak pasien yang dibawa sama keluarganya juga harus kayak pakai masker, memang ada jaga jarak lah istilahnya. Tapi kita kalau untuk pelayanan tetap melakukan dengan semaksimal mungkin gitu. Walaupun banyak tantangannya, walaupun banyak dramanya di situ gitu. Karena kita sendiri juga takut gitu loh. Ini nanti dia membawa kitanya kena kan, atau sebaliknya gitu. Dari pasien lain ke pasien berikutnya gitu. Agak takut sih gitu. Iya, tapi tetap profesionalitas tetap dijunjung ya. Harus. Kode etik juga sebagai dokter juga tetap harus dijalankan dengan baik ya. Iya, walaupun waktu itu lebih milih mundur karena mungkin mikirin kesehatan kan. Jadi kayak kalau orang tua keluarga tuh kayak bilang ya udah mundur aja dulu gitu kan, maksudnya lagi hamil gitu kan. Karena posisinya juga lagi hamil waktu itu, jadi ya mau nggak mau harus mundur dulu. Iya, dengan harapan mungkin bisa balik lagi. Enggak juga sih. Berat masalahnya. Oh berat ya, karena memang yang tahu kebutuhan dari dokter Aldika ya dokter sendiri gitu. Jadi memang dokter yang bisa harus mengambil keputusan terbaiknya dalam kehidupan ini dokter ya. Berarti dokter ketika sudah menjabat nih sebagai seorang dokter dan bisa praktek itu berarti pertama kali itu di Rumah Sakit Abdul Manap tadi ya? Iya. Itu memang pertama kali sekali ya. Berarti pengalaman-pengalaman yang pertama untuk melayani pasien di situ. Sebenarnya. Oh, yang kan ada koas dulu ya? Waktu selesai jadi dokter ada internship namanya. Oh, internship, oke. Jadi selama 1 tahun tuh kayak kita magang lah gitu kan. Di rumah sakit dan di puskesmas. Jadi ya waktu itu aku dapetnya di Sungai Gelam. Sungai Gelam, tempat mama? Enggak. Oh bukan. Mama tadi Nes ya? Enggak, tapi dia udah pindah di rumah sakit jiwa. Oh, di rumah sakit jiwa. Jangan-jangan saya tahu nih ibunya siapa. Bisa tahu sih. Soalnya saya sering ke sana. Iya betul, saya sering ke sana loh, fisioterapi dulu. Kenapa? Dulu. Ada keluhan? Iya, keluhannya kemarin tuh urat saya kejepit loh. Pernah jatuh? Pernah kecelakaan di tahun 2014, terus 2018 urat kejepit gitu dokter. Nah ini mau langsung konsultasi sama dokter nih. Urat kejepit nih biasanya bukan bidang saya. Bukan bidangnya ya. Bukan bidang saya. Tapi kalau kantong kejepit gimana dokter? Kita cari solusi ya. Kita cari sama-sama nanti ya dokter ya. Oke, jadi banyak ya pengalaman-pengalaman dokter ya. Tapi lebih banyak tadi ngelayani ibu hamil dan anak-anak ya. Iya waktu itu. Setelah itu kan aku keluar tuh. Jadi lebih banyaknya di labor itu dulu. Labor hampir 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun ya? Tapi kan buka praktek mandiri juga kan? Iya. Yang di kawasan mana tadi? Villa Kenali. Nah, tapi kalau yang di labor, ini tugas dokter ngapain aja dokter? Selain kalau analisnya kan analis ngambil sampel sama pasien, meriksa. Kalau memang kebutuhannya kayak analisnya kurang misalnya gitu ya, kita bisa bantu. Tapi kalau job desk-nya sendiri sih lebih ke kita baca hasil, ngeluarin hasil gitu.
bahwa pasiennya COVID atau enggak, range-nya gimana gitu. Udah berapa lama gitu-gitu aja sih. Nah, sekarang kan tren COVID sudah menurun, bahkan mungkin tidak terdengar lagi di mana-mana ya. Nah, jadi fungsi laboratorium di tempat dokter bekerja sekarang apa tuh? Nah, waktu itu aku kebetulan sebelum hampir 2023 ya, udah hampir nggak ada lagi ya. Iya. Itu aku pindah. Oh, udah pindah. Jadi tetap di Dinkes tapi di PSC itu Public Safety Center. Jadi, Public Safety Center. Iya, jadi melayani masyarakat dengan mobil ambulan yang tadi 119. Oke, siap. Berarti sekarang di mobil ambulans ya? Iya. Berarti ketika ada kegiatan di luar misalnya yang membutuhkan mobil ambulans dari dinas kesehatan, dokter ikut serta ke situ. Saya kayak ada sunat massal, misalnya kolaborasinya sama TNI atau polisi ya gitu, kita ikut. Terus kalau ada upacara besar, misalnya kayak di Sengeti kan ada upacara ya, hari besar kayak 17-an atau apa gitu, kita tetap turun. Standby ya, tetap berjaga ya. Nanti kalau ada acara konser kali ya. Iya, kalau memang bagian Sengeti ya. Iya, di daerah Sengeti. Pasti turun gitu. Acara-acara anak atau acara amal dan lain sebagainya. Pasti turun ya. Terakhir turunnya di mana, Dok? Kemarin waktu pas Lebaran, Ketupat. Operasi Ketupat ya. Operasi Ketupat. Terus kita turun di dekat Sengeti di bagian perkantorannya. Oke, berarti di pos ya? Iya. Di pos PAM-nya ya langsung ya, dokter bersiaga di situ ya. Berapa lama, Dok? Kita ganti-gantian. Kalau bagian dokternya? Dokter pagi Aldika? sampai siang. Nanti malamnya ada lagi. Oke, siap. Memang harus jaga kan. Walaupun enggak, paling on call. Terus ngapain aja di situ, dokter? Iya, kita memang jaga. Di situ ada polisi, ada TNI, ada damkar gitu. Jadi memang instansi lain tuh bergabung di situ. Nah, ini menarik juga ya, karena tidak luput dari tenaga medis yang bersiaga ketika kita melaksanakan arus mudik dan juga arus balik ya, dokter ya. Nah, kalau selama dokter bertugas di pos tadi, nah ada nggak masyarakat yang datang gitu, mungkin dokter juga memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka atau gimana? Adanya tuh lebih banyak kecelakaan. Kecelakaan? Iya kan, karena arus ya, arus mudik. Ada beberapa yang memang nggak jauh dari pos, nanti kita ke situ. Oh, berarti langsung menuju ke lokasi ya, dokter ya? Jadi kita lihat pasiennya dulu, kalau bisa ditanganin saat itu kita tanganin, tapi kalau tidak memungkinkan, rumah sakit kan deket ya. Jadi kita langsung bawa ke rumah sakit. Langsung dibawa ke rumah sakit. Oh gitu. Ya. Berarti memang bergerak cepat sekali, dokter ya? Iya kan, emergency. Emergency, oke. Selain itu, dokter? Selama menjaga berada di mobil ambulans ini udah kemana lagi coba? Kemana? Di situ aja aku gitu. Tetap standby aja ya. Tetap standby. Kalau acara-acara gitu yang pernah datangin? Paling acaranya yang aku seneng sih kayak sunat massal, pengobatan massal gitu. Itu banyak warga yang datang. Kadang memang acaranya mungkin acara TNI tapi kita kolaborasi gitu, sama Puskes, sama Dinkes gitu. Terus paling pemeriksaan gratis, banyak sih. Jadi membuat masyarakat tuh lebih deket ya sama medis, sama pemerintahan gitu. Di situ lebih, dan aku sendiri pun senang untuk terjun, ketemu gitu. Iya. Nah, menjadi dokter tuh kan kita harus melayani dengan sepenuh hati ya. Ada yang setengah memang ya. Ada yang setengah hati, nggak tahu nih ya, karena kan sekarang lagi viral juga nih, ada beberapa mungkin tenaga medis terutama dokter yang ya mungkin tidak sesuai dengan kode etiknya dan beritanya juga viral ya. Menurut dokter tanggapannya gimana? Ya balik lagi ya kompetensi kita gitu kan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dokter-dokter tersebut melakukan oknum ya. Iya, oknum gitu ya. Jadi yang pertama yang kita lihat tekanan dari, kebetulan yang lagi viral kan PPDS ya. Iya. Ya PPDS kan. Ya banyak faktor gitu, nggak bisa tunggal. Maksudnya aku sendiri tidak membenarkan apa yang dia lakukan. Tapi kita harus cross check juga nih, ada apa? Apakah ada trauma sebelumnya atau pernah melakukan itu sebelumnya gitu kan, harus diusut. Mungkin dulu nggak ketahuan, sekarang ketahuan gitu. Atau ada yang dia lihat, atau sebelumnya ada yang pernah begitu dan dia tiru. Bisa kan? Dan mungkin juga dia faktor tekanan, mungkin karena dia belajar. Jadi
tidak dapat menyalurkan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Cuman kan tidak dibenarkan, kenapa? Karena kita sebagai medis itu harus melindungi pasien, sedangkan dia menyalahgunakan. Akhirnya akan merugikan orang lain jadinya gitu. Iya, dan merugikan dia juga. Iya benar, itu yang sangat disayangkan karena titik-titiknya udah bagus, udah sekolah, udah jadi dokter. Iya, goalsnya udah dapet nih. Ya. Tapi itu cobaan, yang namanya cobaan dia kali ya, cobaan manusia gitu. Udah berada di atas, udah bagus. Ada 1-2 hal yang buat dia merugikan diri dia sendiri gitu jadinya. Jadi kayak sangat disayangkan. Oke, dari kejadian ini kan dokter gara-gara salah oknum nih ya. Yang benar. Salah nih oknum. Tapi imbasnya ini kan nama baik dokter gitu. Ya, nah, cara mengembalikannya lagi untuk membangkitkan trust kepada masyarakat itu gimana dokter? Kalau menurut pandangan dokter Aldika nih. Oke, baik. Jadi ini agak serius ya. Aku serius terus ya dari tadi ya. Mungkin lebih ke gini. Kan beberapa tindakan itu harus ada informed consent-nya. Informed consent itu berarti izin. Mau melakukan apapun harus izin. Izinnya kita lihat dulu, kan izin itu tertulis ya, informed consent itu tertulis, dan tujuannya untuk apa. Berarti kita harus clear nih, tanya benar dengan tuntas, ini apa yang mau dilakukan, tindakan apa yang mau dilakukan untuk apa gitu loh. Terus kalau bisa dari pasiennya sendiri kan jangan sendirian tuh dalam arti kata keluarga yang lain nggak tahu. Dan yang namanya dokter itu. Tapi kalau diarahinnya sendirian gimana dokter? Ya itu. Dokternya minta tuh, ada tuh yang satu waktu donor darah waktu itu, dia bilang sendirian aja. Oke, dia sendirian nggak apa-apa, memang kebanyakan gitu. Tapi lihat dokternya didampingin atau tidak. Didampingin itu maksudnya gini, ada perawat kah? Atau memang semuanya dokter kan nggak mungkin ya, harus ada perawat. Apalagi rumah sakit ya. Terus tempatnya memang efisien, tempatnya emang di situ atau enggak gitu loh. Kalau kayak tempat yang memang tidak ada keramaian, bukan tempat yang biasanya diambil gitu. Saya kayak tempat yang diambil kayak labor, di IGD, di ruangan pasien kan begitu ya. Selain itu berarti kita ada tanda tanya, kenapa nih kok di sini? Kok diarahinnya kok tempat lain ya? Iya gitu. Jadi kayak kita harus lebih memperhatikan ini arahnya mau kemana. Harus lebih cerdas lagi. Jangan kayak manut aja. Walaupun kita mengikuti apa kata dokter gitu loh. Jadi ada banyak hal yang bisa dirugikan. Ini kebetulan kelihatan. Iya. Kita nggak tahu kalau yang nggak kelihatan gimana gitu loh. Yang pasiennya juga nggak tahu apa-apa. Iya, yang nggak berani speak up juga. Iya. Jadi memang apa ya, dari pasiennya harus lebih pintar lagi gitu. Harus lebih kritis lagi mikirnya, nih buat apa sih kok di sini sih dok gitu. Nanti aja deh dok, saya kasih tahu orang tua saya kasih tahu keluarga saya gitu. Iya, bisa langsung sharing juga dengan keluarga, kok tiba-tiba dibawa tempat yang aneh gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kejadian ini pun untuk para dokter belajar bahwa kita nggak bisa sembarangan gitu. Sekarang ada hukum yang berlaku untuk apapun di Indonesia gitu loh. Mau kecil mau besar, pokoknya ada. Jadi nggak bisa sembarangan kan. Jadi dokter lain pun juga harus belajar bahwa tindakan ini menguntungkan atau enggak ya gitu untuk pasien gitu. Jangan sampai kita itu tidak punya, ibaratnya apa ya, kita dokter itu tidak punya kewajiban untuk dianya sembuh total gitu. Atau tapi jangan sampai kita merugikan dia gitu loh. Jadi minimal ya jangan sampai kita ngerugiin orang lah. Kita mau bantu, tapi kalau nggak bisa bantu jangan merugikan gitu. Aja sih. Dari kasus ini juga bisa belajar lah ya, supaya pendidikan dokter tuh nggak main-main loh. Perjalanannya juga panjang dan hancur dalam satu hari gitu, karena kesalahan yang kita buat sendiri gitu ya. Sistem kali ya, sistem yang harus dibenerin. Sistem apanya ini? Ya sistem di Indonesia, bahwa untuk jadi PPDS itu memang nggak mudah. Kalau aku dengar dari teman-teman aku begitu, memang sulit, godaannya banyak gitu loh. Aku tidak membenarkan kayak pernah ada kejadian ini, sebelumnya juga waktu kita koas juga pernah dengar tapi nggak pernah up gitu loh. Jadi tuh ya masih, ini kebetulan memang media sosial kan lagi gencar ya. Banget. Apalagi sekarang di setiap sudut tuh ada aja CCTV ya.
Kalau dulu mungkin agak minim CCTV karena mungkin Iya. harganya juga dulu mahal ya. Kalau sekarang udah banyak yang murah, apalagi beli di marketplace ya. Iya, tapi cuman lebih ke apa ya, sistemnya harus dilihat gitu. Kayak PPDS itu kan di-push terus untuk belajar, jaga, ngerjain apa yang harus mereka belajar gitu. Tapi kan itu tugasnya sebenarnya lebih ke konsulennya atau spesialisnya gitu. Jadi memang muridnya harus di apa ya, diperhatikan gitu. Kan kita nggak tahu ya, mungkin dalam keadaan sakit mereka tetap harus jaga, harus tetap sekolah, karena tanpa pengecualian kan. Kayak kita koas aja dulu begitu kan, nggak tahu itu hari libur, hari lebaran, kita tetap jaga. Oh, oke. Berarti sistem dari ininya tadi yang harus dirubah ya, menurut Dokter Aldika ya. Iya bisa, maksudnya sistemnya lebih ke perhatiin lagi yuk Iya. muridnya gitu. Heeh. Dan dari muridnya juga mungkin ya tahan-tahan ya gitu. Aku ngomong sebagai orang awam ya, belum pernah sekolah. Mungkin yang udah sekolah, ntar deh lu mungkin rasain gitu kan. Cuman maksudnya lebih ke 4 tahun gitu ya, 4 tahun tahan-tahan deh gitu. Kalau mau yang aneh-aneh, kasihan gitu. Perjuangannya kan nggak cuma sampai di situ gitu loh. Kasihan juga ya. Iya. Hancur dalam seketika takutnya ya, orang nggak percaya lagi pasti kan. Ya itu. Itu bahaya ya. Oke, jadi dari kasus ini juga bisa belajar, mungkin tidak hanya dari bidang kedokteran saja, ini semua bidang ya. Benar. Tapi tetap pelayanan, apalagi kalau kita misalnya jual jasa, kita harus trust masyarakat tuh yang paling utama gitu, supaya nanti bakal repeat lagi, orang datang lagi ke kita, karena tujuannya juga itu ya. Karena kan kita memberikan jasa, jadi harus memberikan pelayanan yang terbaik juga kepada setiap orang apapun kondisinya gitu. Oke, jadi tanpa pilih-pilih dokter ya. Harus. Mau kaya, mau miskin, semua harus dilayani ya dokter. Karena kita udah ada sumpah dokter kan. Sumpah dokter, ya kita harus memang melayanin. Kita tidak peduli dia dari mana, derajatnya apa, dia kaya atau miskin ya. Kita nggak lihat itu. Cuman ya itu terus kita harus bekerja sesuai SOP gitu. Udah. Yang penting SOP-nya jalan dulu. Iya, sesuai dulu gitu. Kalau enggak ya nanti kena kode etik. Tapi kalau menurut tanggapan dokter ya, ini yang tadi kasus sudah selesai, yang terkait dengan pemerataan lah ya untuk pemberian pelayanan kesehatan. Menurut tanggapan dokter kan seperti apa kalau misalnya ada pasien nih, dia tergolong pasien yang kurang mampu gitu, tapi ditolak di salah satu fasilitas kesehatan tertentu gitu. Nah, tanggapan dokter tuh gimana? Kalau kayak kasus kayak gitu tuh bukan baru 1-2 Iya, kali. karena banyak banget kita dengar kan itu, kasus-kasus kayak itu gini. udah sering terjadi gitu lah. Cuman kayak gimana itu tergantung sebenarnya sama rumah sakit itu sendiri kebijakan. Karena kalau kita dokter sendiri kan cuman melayanin. Melayani berarti kita memberikan pelayanan apa keluhannya. Tapi untuk dia masuk ke dalam rumah sakit itu kan ada prosedurnya. Prosedurnya dan mereka tertolak itu bukan karena kita gitu loh. Memang prosedurnya tidak, mungkin memang ada yang ngomongin BPJS kah, atau ngomongin surat-surat yang harus dibawa misalnya kayak KTP nggak bawa atau apa gitu ya. Itu balik lagi ke pasien dan rumah sakitnya gitu. Cuma kalau kita sendiri pun kalau memang gawat pasti kita tanganin. Tapi kalau untuk dia stay di situ sampai dia nginep mungkin enggak, kalau tidak memenuhi prosedur gitu. Tapi tetap diberi penanganan dulu ya. Harusnya begitu. Harusnya misalnya kayak orang sesak dia harus di nebu dulu, dikasih oksigen dulu gitu kan. Nggak mungkin kita biarin. Itu sih. Pertolongan tercepat tuh harus diberikan selalu ya dokter ya. Baiklah, kita lanjutkan ini dokter. Kabarnya dokter ini kan tidak hanya menjadi seorang dokter ya, tapi dokter juga atlet ya. Enggak atlet. Atlet, kata teman saya atlet. Angkat apa? Angkat besi. Bukan ya. Bahasanya tuh kalau atlet tuh terlalu beban gitu ya. Iya, apalagi kalau atlet tuh pernah ikut kompetisi gitu ya, kayak kejuaraan, terus kayak mewakili daerah. Iya gitu. Itu berat banget. Berarti ini lebih ke olahragawan ya. Hobi ya. Iya, Hobinya olahraga dokter ya. Iya, karena banyak faktor yang harus kita, kan hidup itu kan nggak cuman kita lakukan kerja, makan, tidur gitu ya. Harus balance ya. Olahraga itu bukan karena
kebutuhan saya gitu. Kayak kebutuhan aku apa sih gitu. Aku butuh olahraga untuk merefresh diri, pikiran gitu. Tapi balik lagi nih, dokter tuh kadang memang menyarankan untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Berarti salah satu hidup sehat yang dijalankan ini olahraga yang memang harus rutin dilaksanakan terus ya dokter ya. Nah idealnya dokter kalau misalnya kita olahraga itu dalam 1 minggu, nah itu berapa lama? Berapa lama itu tergantung durasi waktunya. Kalau saya sesuai individu ya, misalnya kayak kita masih muda misalnya gitu ya. Minimal nih. minimal 30 menit. 30 menit dalam 1 minggu. Sekali aja atau 1 hari? 1 hari. Oh 1 hari. Berarti emang harus setiap hari olahraga? Tergantung gini. Kalau yang lagi sibuk gimana? Kayak dokter nih. Iya. Harus kan waktu sama-sama 24 jam. Jadi memang harus disempatkan. Kalau memang olahraganya kurang berarti kita menjaga kesehatan dari makanan. Oh, oke, siap. Jadi kita jaga makanannya gitu. Tapi kalau kita juga kurang bisa jaga makanan, maksudnya yang junk food atau makanan yang siap saji gitu ya. Ya kita harus bantu olahraga gitu. Oke, siap. Berarti dua yang harus diperhatikan itu makanan dan olahraga. Kalau makanannya sehat, nggak apa-apa deh olahraganya tuh seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Ada kan beberapa orang yang memang nggak bisa olahraga, yang memang dianya kerja terus. Apalagi kalau orang kan memang kadang ada yang bisa olahraga atau enggak, ada yang nggak sempat. Iya. Berarti memang makanannya harus dijaga. Kalau memang dia mau hidupnya sehat. Jangan banyak makan micin ya. Iya. banyak banget sekarang tau faktor begitu. Iya ya. Nggak kayak zaman dulu kan. Karena sekarang produksi micin lebih banyak sekarang soalnya. Iya, penyakit juga makin banyak kan jadinya. Iya. Jadi makanan ini memang harus benar-benar diperhatikan banget ya dokter ya. Tapi kalau misalnya udah terlanjur kebanyakan makan micin, bantu dengan olahraga gitu. Iya, cuman kalau kita ngomongin diet gitu ya, nggak bisa kita olahraga aja. Olahraga tuh cuman kayak cuma 20% gitu. Selebihnya kita diet mulut, makan gitu. Jadi diet kitchen gitu ya. Jadi tuh kayak memang bantu kita untuk lebih goals cepat lagi. ya. Dietnya. Memang kalau pribadi aku sendiri, olahraga itu memang kebutuhan kayaknya gitu. Aku butuh olahraga hari ini, nggak olahraga makannya banyak nih, pusing deh. Jadi bawaannya aku harus olahraga nih. Oh berarti mindsetnya kalau nggak olahraga ada aja masalah dalam badannya gitu dokter? Karena nggak refresh, badannya tuh diem, nggak diajak olahraga tuh kayak nggak diajak bekerja gitu. Nggak aktif jadinya ya, jadi pasif ya. Iya. Jadi tuh kayak aduh ngapain hari ini ya, cuma kerja doang gitu. Tapi suka olahraganya dari kapan? Kalau olahraganya memang dari dulu suka. Dari dulu. Cuman kayak lari ini baru berkecimpungnya tahun 2024 awal Januari. Berarti sebelum 2024 ada olahraga lain dong yang digeluti. Aku nge-gym, sepedaan. Banyak ya. Hobi nge-gym juga ya. Nge-gym berarti ngangkat berat juga. Iya, baru dari bulan puasa kemarin mulai lagi nge-gym. Nggak nyobain pilates tuh? Terlalu rame. Terlalu rame, agak males ya. Belum dapat slot. Belum dapat slot. Aduh, besok saya buka deh pilates di TVRI Jambi. Banyak tahu yang mau. Yang minat banyak ya. Banyak. Tapi tempatnya juga kayaknya udah mulai ada 2 deh di Jambi. Tapi tetap full, jadi belum bisa. Gitu. Belum bisa, siapa tahu nanti bisa. Tapi memang ditakdirkan untuk lari deh. Tapi beberapa memang lari itu sangat menyenangkan. Berarti hobi lari ini dari 2024 itu awalnya kenapa kok bisa hobi lari? Karena diajak teman pas ini. Karena terlalu banyak masalah kehidupan. Aduh. Masuk Pak Eko. Curhat kita. Jadi terlalu banyak hal yang menumpuk di dalam pikiran. Banyak toksin ya. Asik toksin. Toksin atau toksik nih? Iya toksik aja ya. Toksin agak berat nih. Toksik sih. Jadi ya udah coba lari. Akhirnya ketemu komunitas, ketemu teman baru, dapat feel-nya cocok nih. Ini coba lari sendiri dulu kemarin? Enggak, langsung gabung. Langsung gabung, wow keren. Berarti apa ya, orangnya emang mudah bergaul ya, easy going ya? Iya, alhamdulillahnya begitu. Alhamdulillahnya begitu. Kan udah sering ketemu pasien, jadi harus ramah tamah banyak tanya. Oh gitu.
Akhirnya ikutlah lari ya. Lari ya, awalnya tuh kayak di Januari tuh setiap hari Minggu aja, fun run aja 5 kilo. Ternyata waktu pas pertama kali coba, kok bisa ya lari gitu. Akhirnya ngatur kan kalau kita lari kan berarti kita melatih otot jantung. Betul, sama melatih pernapasan juga ya, biar nggak ngos-ngosan ngadapin pasien ya. Karena karakter pasien kan macam-macam ya. Lebih ke ngadepin diri sendiri kayaknya. Oke, siap. Ngadepin diri sendiri, guys. Sebelum ngadepin pasien, ngadepin diri sendiri dulu. Agak sulit memang. Agak sulit ya, lebih sulit dari merupakan rehan ya. Tapi yang dirasain waktu lari pertama kali tuh gimana? Biasa kan kalau aku aja kalau lari 10 menit tuh, kalau baru pertama-tama banget, wah itu udah gatal-gatal nih. Gak tau kenapa gatal ya. Oke. Aku waktu pas pertama kali lari pertama kayak ternyata bisa. Itu aja dulu. Akhirnya kedua setelah lari impactnya kayak ngerasa ada beban tadi tuh agak berkurang. Lepas gitu. Oh, berarti lari ini bisa dikatakan sebagai healing juga ya? Bisa, bener. Healing ya? Iya. Untuk lebih kayak me time sama diri sendiri gitu. Jadi kayak yuk maunya apa nih gitu, yuk bawa lari gitu. Jadi kita banyak yang kita pikirkan, banyak yang rencana yang pengen kita lakuin gitu. Jadi di dalam lari itu ada inspirasi juga nih ya, dong. muncul ya. Karena otak tadi lebih fresh. Bener. Apalagi kalau larinya pagi-pagi ya. Itu fresh banget, ngirup udara segar, ada matahari bersinar, ku kayu sepedaku, lah kok jadi lagu. Tapi memang lebih bagusnya sih di pagi hari. Karena kalau di sore hari kita hitam karena panas, UVB ya. Iya kalau anak lari mungkin agak takut ya sama yang namanya matahari kan. Cuman kalau aku sendiri sih lebih kayak kita tuh ngirup oksigen itu kayak saingan sama pepohonan gitu, tumbuh-tumbuhan kalau sore dan malam tuh begitu kayak agak udah pengap, polusi, terus aktivitas dari pagi sampai siang udah banyak, jadi agak capek kan. Tapi kalau diawali dari pagi hari kita lari yuk berapa kilo lah gitu, nanti udah selesai lebih fresh. Berarti lari udah menjadi lifestyle ya? Insya Allah. Terus dilakukan berarti? Kalau dulu kan setiap hari Minggu aja pada saat ada event-event gitu. Kalau sekarang berarti? Kalau karena udah gabung sama komunitas ada yang BBJ ya? Iya BBJ. Iya, apa itu BBJ? Berlari bersama Jambi. Oke, siap. Saya pikir tadi merek HP dulu. Apa itu? BB ya. Oke, kita lupakan ya. BlackBerry itu ya. Merek ya. Iya. Jadi jadi lifestyle, terus kalau sekarang berarti lari terus setiap hari? Ada jadwal. Kebetulan kan kita ada event nih, bukan kita sih, di Indonesia komunitas. Ada event. Indonesia, komunitasnya tapi kan? Di Indonesia tuh lagi ada event besar nih di bulan Juni. Jadi kita mau latihan. Karena untuk event itu nanti gitu. Jadi latihannya setiap seminggu itu ada terus. Kecuali hari Senin dan hari Jumat. Eventnya kapan? Tanggal 29 Juni. 29 Juni. Oke, 2 bulan lagi ya. Berarti dipersiapkan dari sekarang. Harusnya sih dari awal tahun. Cuman karena lagi puasa waktu itu kan kayak nantilah habis lebaran gitu. Berarti kan di sini tidak hanya sekedar hobi saja tapi juga ada goalsnya ya. Karena dari event tuh biasanya ada award juga kan? Iya. Berarti itu yang akan dicapai ya dari hobi lari ini ya. Iya. Jadi kayak kita nanti ngumpul komunitas. Kebetulan emang dari Jambi kan banyak tuh yang pergi kan. Jadi hampir 70 orang ke Jakarta. Nanti acaranya di Jakarta tuh. Oh, di GBK? Ya. Oke. Kayaknya di GBK deh. Bisa dong berarti ya yang mau ikut yang lain ya. Udah tutup. Oh, udah tutup, sayang banget ya. Jadi berarti pendaftarannya udah selesai ya? Akhir tahun kemarin iya. Oh, karena mungkin apa ya, lari ini lagi hits-hitsnya sekarang, lagi hype-hypenya kali ya. Makanya dibuka rame dari seluruh Indonesia, pasti banyak yang daftar tuh. Karena dari artis-artis juga ya waktu itu kan. Kalau lihat 1-2 lari gitu kan. Sebenarnya itu yang suami istri itu siapa artis yang hobi lari itu? Ibnu Jamil, bukan? Bukan, yang satu lagi Donna ya, Donna Agnesia ya.
Kok Donagnesia sih? Saya lupa lagi namanya, ya Allah udah di ujung lidah nih. Siapa? Ibnu Jamil kali. Ibnu Jamil juga hobi lari iya, kan. suami istri juga. Tapi emang banyak ya artis-artis terus juga selebgram, influencer yang sekarang tuh sudah menggiatkan juga ya dengan hobi lari ini dan memberikan contoh yang baik juga kepada masyarakat ya. Iya, walaupun memang kalau lari ini kan kalau BBJ sendiri kan udah lama ya. Dari 2016 apa 17 gitu. Dan aku pun gabungnya baru bisa di 2024. Padahal mau ikutnya dari 2021. Oh, kenapa baru gabung sekarang? Kenapa nggak dari 2021? Karena waktu itu kan habis melahirkan ada baby kan. Jadi kayak belum ketemu nih waktunya, belum bisa bangun pagi nih, masih bergadang, nggak bisa. Akhirnya mau ikut, nanya terus padahal ada temen juga sebelumnya, cuman waktu pas aku masuk temen aku udah nggak lari lagi. Gitu. Tapi apa sih yang dirasakan manfaat lari dari Dokter Aldika ini selain tadi bisa healing, bisa menemukan inspirasi ketika kita lari, terus juga menghempaskan toksin-toksin sama toksik-toksik tadi selama kita lari. Kalau secara fisiknya gimana tuh? Ada perubahan nggak selama udah berapa lama kan ngikut lari kan? Iya, waktu itu memang tujuan niat larinya tuh mau apa dulu gitu. Ada orang yang mau ya yang penting sehat, yang penting gaya. Gaya. Ada yang gaya juga kan? Yang kumuh banget kan. Terus itu kayak kalau aku awalnya memang mau nurunin berat badan waktu itu. Kayak gede banget aku kan. Akhirnya turun alhamdulillah udah turun tapi menikmati nih ada komunitas dan alhamdulillah komunitasnya memang positif. Kita temenan sama yang Melayu, yang Chinese gitu. Jadi memang welcome. Campur ya? Iya, welcome banget. Jadi siapapun anak Jambi yang mau lari, tolong ayo dong gabung BBJ. Karena biar ini kayaknya bendaharanya deh. Iya sih. Cuman tuh aku seneng aja kalau ada orang-orang yang kan sering nanya tuh sama aku, lari ya bisa nggak gabung? Boleh. Maksudnya kita mau menambah circle pertemanan, tuh nggak apa-apa datang kayak gabung. Tahu aja dulu. Itu main datang aja langsung. Iya, datang aja. Iya, ketika ada lari, ada event gitu, ikut aja gitu. Jadi hari Minggu itu kan fun run tuh 5 kilo kan. Jadi diperuntukkan untuk orang yang jarang lari atau yang baru pertama kali lari. Oh, itu setiap hari Minggu? Iya, jadi untuk orang umum istilahnya, yuk mau coba nggak, mau gabung nggak gitu. Di situ di hari Minggu, jadi biar tahu nih cocok atau enggak. Next nanti kalau misalnya udah cocok, latihan, bisa kok ikut. Biasanya sih kita masuk komunitas dulu gitu. Kan awal-awal nggak masuk kan, cuman jadi pendatang aja atau tamu aja gitu. Jadi lama-lama bisa gabung. Terus nanti ya itu bisa up to date-nya di situ, bisa ada jadwal lari, ada jadwal latihan kayak gitu. Oke. Tapi banyak ya manfaatnya ya. Tidak hanya kesehatan tapi juga bisa silaturahmi ya. Iya, banyak. Ya, banyak banget tadi kan. Alhamdulillahnya semenjak kenal komunitas ini kan banyak berbagai instansi ya. Kayak polisi, bisa kayak pengusaha. Itu lumayan membantu. Iya, jadi pergaulannya kan biasanya kalau dokter tuh temennya sama dokter, gak jauh-jauh dari tenaga medis aja terus ya. Tapi kalau lewat komunitas ini jadi banyak temennya. Banyak banget. Mau buat KTP, ada. Buat apa lagi nih? Ke Dukcapil ada. Iya. Semuanya ada. Jadi kayak aku butuh buat apa nih? SKCK ada gitu. Kayak banyak banget. Ketemu aja gitu langsung kan. Ya gitu sih. Lebih dipermudah jadi. Kebersamaannya dapat ya berarti ya. Selama lari ini ya. Berarti kalau lari rame-rame itu lebih asik ya daripada lari sendiri ya. Kalau menurut Dokter Aldika. Iya. Karena kalau larinya cuma 5 kilo ya nggak apa-apa mungkin sendirian. Tapi kalau udah 21 kilo HM gitu ya, atau di atas 10 kilo, kalau sendirian pas kita bosan kayak orang gila jadi ya. Aduh nggak ada teman ngomong nih gitu. Iya. Aduh aku ngomong sama siapa ya? Masa ngomong sama rumput yang bergoyang kan? Lagu itu Pak. Tapi dokter sudah lari kemana aja? Udah menapaki kakinya di mana aja nih kalau di Jambi? Kalau di Jambi sih. Kalau 5 kilo berarti itu yang setiap hari Minggu berarti sekitaran kota aja? Iya. Startnya dari mana? Dari KONI. Dari KONI. Kita paling sering dari KONI. Cuman ada beberapa kayak di Transmart titik kumpulnya. Di mana lagi ya? Di PP Slamet, Sipin.
Itu biasanya. Kecuali ada beberapa yang mau kolaborasi nih, ada tempat-tempat baru yang baru dibangun mau kolaborasi sama BBJ, biasanya kita titik kumpulnya di situ. Oh, oke. Kita bantu up gitu. Gitu sih. Kalau yang di luar kota udah pernah? Kalau di Jambi ada sampai Batanghari ya, pernah tuh. Aku pertama kali di Batanghari. Ke Batanghari dari Jambi lari atau gimana? Di Batangharinya ada event waktu itu. Oh, di Batanghari ada event. Oke. Terus aku pernah ke Palembang, pernah ke Jogja di Borobudur Marathon, pernah ke Surabaya. Kayak baru itu dah. Banyak berarti ya. Itu bukan baru ya, tapi lama itu. Tapi ya. maksudnya itu event ya. Cuma kalau kemanapun setiap kota aku tetap bawa baju, kayak aku udah pernah lari di Solo, Jakarta. Jadi kemana aku? Oh, lagi ada dinas di mana gitu, tapi tetap membawa kostum lari. Nggak dinas, liburan kadang. Oh, liburan juga tetap ya. bawa. Tetap bawa. Jadi kayak nyempetin waktu lari. Karena asik juga kali ya, karena ketika kita lari di tempat orang ada suasana baru gitu, terus kita bisa explore juga daerah-daerah orang, itu asik ya. Iya, apalagi kalau mau pergi kemana nih, mau ke Jakarta, oke, jangan lupa bawa baju lari ke GBK ya. GBK itu, karena kan kita komunitas bukan cuma Jambi, nanti kita ketemu pas event kan ketemu banyak orang, nanti ketemu kawan baru gitu. Aku tuh kayak gitu waktu pas di Surabaya, aku ketemu tuh ada Indorunner, ada Kendos di situ. Itu kumpulan pelari juga. Tapi jadi kayak ya jadi temen kalau di sosial media, jadi temen. Di Solo juga ada namanya Nona Ranus. Aku pernah ikut. Oh. Jadi sebelum aku ke sana, aku harus searching dulu nih, itu komunitasnya apa ya. Aku gabung. Gitu. Berarti makin sering dikunjungi tempat-tempat ini, makin banyak juga teman-teman nanti bakal berkumpul ya, bakal kenalan juga, dan ini juga manfaatnya luar biasa ketika kita udah kenal banyak teman dari berbagai daerah ya. Bener. Apalagi kalau kita mengunjungi daerah mereka tuh lebih enak. Ada saudara rasanya di sana gitu. Iya lagi, kalau di Pulau Jawa tuh gitu, anaknya baik-baik. Itu aku senengnya. Jadi kayak walaupun kita ketemu sekali tapi tetap kontakan gitu. Humble ya. Iya. Tapi kasih tips dong dokter supaya kita larinya tuh tetap konsisten. Jadi nggak ikutin FOMO doang nih. Biasanya kalau yang FOMO doang tuh kan cuman ya sekali dua kali udah selesai. Rasanya udah capek gitu, nggak sanggup lagi dengan hal ini. Lebih ke niatnya apa dulu sih. Kalau memang bagusnya tuh niatnya untuk lifestyle, untuk kesehatan enak gitu. Kayak seminggu 3 kali lari deh, mau pagi atau mau sore boleh, nggak apa-apa. Yang penting nyentuh lari. Kalau nggak bisa lari udah jalan aja lah. Jalan cepat juga boleh ya. Ya. Maksudnya kita yang penting mengeluarkan yang keringat. penting ya keringat. Terus tubuh kita tuh memang harus bergerak. Iya bener. Olahraganya nggak mesti lari, apapun. Iya. Mau nge-gym, mau sepedaan, apapun bagus. Badannya jangan vakum, nanti takutnya kaku ya. Kalau kaku nanti kayak saya udah kejepit lagi. Tapi disuruh olahraga kan? Suruh olahraga, berenang. Jadi maksudnya memang untuk kesehatan. Iya, betul. Balik lagi kan ke kesehatan juga kan. Tidak hanya dari uratnya saja kan, tapi dari sisi yang lain juga saya dapat nih manfaatnya gitu. Ya kalau ibu aku bilang tuh kayak nggak apa-apa lah investasinya, misalnya kayak ke sepatu, ke baju lari. Kenapa? Karena untuk sehat gitu loh, daripada nanti ngumpulin uang ke rumah sakit. Iya betul. Kalau sudah sakit ya balik lagi modal kita boncos juga dokter. Benar. Kayak kalau udah sakit kita nggak bisa ngapain. Orang sakit itu cuman butuhnya satu, sehat. Betul. Tapi kalau orang sehat gimana caranya? Ya udah bekerja. Kalau sehat kan mikirnya gimana caranya bisa beraktivitas, kerja dan ngapain pun gitu. Dan pikirannya jangan sakit ya. Alhamdulillahnya dari aku lari sampai hari ini tuh kayak aku bugar ya. Iya, fit aja gitu loh. Alhamdulillahnya gitu. Jadi kayak anakku sakit, alhamdulillah akunya enggak. Yang penting aku bisa maintenance anak aku. Kalau udah aku yang sakit udah ngedrop aja. Iya, jadi buat imunnya juga semakin kuat ya dokter ya. Ya, bagus. Ya. Oke, dokter ada yang mau disampaikan juga untuk teman-teman sejawat yang ada di Jambi dokter? Silakan dokter. Mungkin untuk yang di Jambi, untuk khususnya lari ya. Untuk orang-orang yang masih bingung nih mau lari sendiri atau mau gabung komunitas, boleh kok, komunitas kita terbuka banget untuk teman-teman yang belum tahu lari atau
udah pernah lari tapi sendirian, boleh gabung ke BBJ di hari Minggu, pantengin aja, ada Instagramnya. Di situ kita welcome kok untuk siapapun, boleh gabung. Yang penting visi misinya tetap sama, kita mau lari. Kenapa nggak hari Sabtu sih? Sabtu ada. Karena kalau Minggu soalnya saya tuh ngejob loh, nggak bisa ikut lari. Ada Sabtu lari jauh-jauh, namanya SLJJ. SLJJ. SLJJ itu Sabtu lari jauh-jauh, tapi memang jauh. Jadi inget wartel ya. SLJJ nggak tahu wartel ya? Enggak, wartel aku tahu, cuman SLJJ-nya apa? Sambungan langsung jarak jauh. Kan dulu ada tuh di wartel tulisannya SLJJ. Oh iya, aku pengguna wartel tapi nggak begitu ngeh kayaknya. Kalau mereka nggak tahu wartel itu apa. Aku tahu. SMP aku masih nelfon tuh. Iya. Kita jemput. Oh iya. Terus dokter lanjutin. Jadi SLJJ itu Sabtu itu lebih beratnya kenapa? Karena memang jauh jaraknya pasti di atas 10 kilo. Oh. Dan kita non-stop berarti siapa yang ketinggalan nggak ditungguin. Tapi kalau di hari Minggu kamu mau lari, abis itu lari jalan, itu tetap ditungguin, ada yang nunggu. Oh, oke, siap. Tetap dituntun ya, iya, ke jalan yang benar. Karena cuma 5 kilo hari Minggu kan. Iya. Tapi kalau Sabtunya memang agak jauh. Mau nyapa teman-teman dokternya, siapa tahu mau ikut juga di komunitas larinya dokter. Siapa ya? Ya untuk teman-teman yang sering nanyain lari, ayo lari yuk. Gitu. Yuk lari sama-sama yuk. Gak usah dipikirin bisa atau enggak, lari aja dulu. Punya masalah, lari aja dulu. Betul. Kalau nggak bisa lari, jalan juga tetap nggak apa-apa ya dokter ya. Karena aku lari sama ibu aku juga agak ceng-cengan gitu. Kalau aku nggak lari hari ini, tadi pagi dia jalan. Besok aku lari, besoknya ibu aku jalan. Oke. Jadi ganti-gantian. Ganti-gantian ya. Oke, luar biasa banget nih cerita-cerita dari dokter ya. Memang tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan diri masyarakat supaya tetap bisa hidup sehat dan juga mandiri ya dokter ya. Luar biasa. Terima kasih banyak dokter udah hadir di podcast Punyukito. Salam sama teman-teman semua, teman-teman sejawatnya dan juga teman-teman yang ada di komunitas larinya. Insya Allah nanti ada teman-teman TVRI Jambi yang bakal gabung nih di komunitas larinya. Dan insya Allah juga bakal datang juga ke prakteknya ya. Kalau lagi sakit gitu. Ini podcastnya kan duduk ya? Iya. Kalau bisa lain kali nanti sambil lari. Bisa. Betul. Nanti kita bakal buat di podcastnya sambil lari, seru banget tuh. Nah, jadi abang bawa kan? Iya, setengah jam aja larinya, setengah jamnya lagi jalan. Karena kalau lari terus kita ngos-ngosan. Kita nggak ada kepikiran lagi untuk nanya gitu. Cuman ngatur napas doang misalnya. Jadi main cut aja gitu kan? Gak apa-apa. Belum pernah tuh. Iya betul. Ide bagus nih dokter ya. Nanti dicoba, kebetulan produser kita ada, semua ada di sini ya. Orang-orang yang berkepentingan ada semua di sini. Oke, dokter, gak terasa nih waktu kita udah habis ya dokter ya. Mungkin dokter di akhir acara ini boleh mengucapkan terima kasih sama sobat podcast Punyukito. Pakai gaya dokter. Kalau gaya tadi kan saya gini. Nah, kalau dokter bebas nih gayanya mau gimana? Oh, aku harus berterima kasih sama podcast. Iya, terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyukito. Silakan dokter. Terima kasih untuk seluruh yang menonton, terutama di Kota Jambi, untuk yang nonton TVRI Podcast Punyukito. Aduh, cakep banget ya. Terima kasih sudah menyaksikan saya dan juga Dokter Aldika di podcast Punyukito. Sampai